Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang kali ini kita adakan secara online. Materi yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang yang namanya jenis-jenis laporan keuangan perusahaan. Mari kita lihat bersama-sama bahwa ada beberapa jenis-jenis laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yang kita kenal dengan laporan laba rugi. Di sana laporan yang digunakan adalah untuk mengetahui posisi keuangan laba dan rugi sebuah perusahaan. Nah, laporan inilah yang mungkin banyak sekali ditunggu oleh dari pihak eksternal maupun di pihak internal. Nah, komponen laporan laba rugi ini untuk laporan keuangan perusahaan ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pendapatan atau operasional atau pendapatan yang berasal dari operasional ataupun non operasional. Kemudian yang kedua adalah dari beban pinjaman. Nah, kemudian yang ketiga adalah beban pajak. Dan yang keempat adalah laba rugi dari perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah biaya operasionalnya. Kemudian laporan yang berikutnya adalah laporan arus kas. Ini juga perlu bagi eksternal mengetahui bahwa setiap laporan arus kas atau cash flow merupakan dokumen yang berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar dalam periode tertentu. Nah, di sini biasanya ada beberapa periode yang kemungkinan entah itu berbentuk periode bulanan, triwulan atau tahunan. Ada beberapa yang membuat laporan arus kas seperti itu. Arus kas keluar adalah beban dari perusahaan seperti biaya operasional maupun investasi perusahaan. Jadi kas yang keluar itu digunakan untuk apa? Yang pertama biasanya digunakan operasional perusahaan. Di sana tentang gaji atau pembelian bahan mentah dan lain-lain lah seperti itu, dan investasi perusahaan. Ada beberapa yang menginvestasikan perusahaan dalam bentuk entah itu berbentuk barang ataupun bangunan gitu ya. Kemudian tiga komponen laporan arus kas yang digunakan untuk membuat laporan arus kas, yaitu yang pertama arus kas dari kegiatan bisnis. Nah, inilah yang utama dari laporan arus kas, biasanya diperoleh dari kegiatan bisnisnya. Itu pendapatannya berapa dan uang masuknya berapa, itu akan terlihat di arus kas dari kegiatan bisnis. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi. Ya, tadi saya sudah sebutkan investasi ada berbagai macam. Bahkan ada beberapa sebuah perusahaan yang juga menjual saham gitu ya. Jadi di sini akan termasuk di situ. Kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan. Pendanaan dalam hal apa? Misalnya peremajaan mesin atau yang lainnya. Nah, ini yang hubungannya dengan laporan arus kas. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Nah, biasanya laporan ini digunakan jika terdapat adanya perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Misalnya dalam satu bulan tertentu itu ada perubahan modal yang mencolok, maka perlu diadakan laporan perubahan modal. Entah itu membeli barang atau membeli aktiva tetap dan lain-lain ya, itu salah satu bagian daripada perubahan modal. Atau ada beberapa investor yang masuk begitu ya, jadi itu perubahan modal. Kemudian laporan ini berisi besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi. Ya, itu dicatat sedemikian rupa sehingga akan membuat modalnya bertambah atau modalnya berkurang, sehingga dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depan. Nah, ini adalah berhubungan dengan pemikiran atau perkembangan perusahaan yang akan datang. Kemudian laporan yang berikutnya namanya laporan neraca. Penjaringan semuanya tahu ya, namanya neraca pasti
seperti kalau bayangan saya pertama kali dulu belajar tentang akuntansi ada yang namanya timbangan ya. Neraca itu ya timbangan yang kanan dan kirinya harus seimbang. Nah ini juga begitu ya, laporan neraca itu adalah dinamakan balance sheet. Nah balance itu kan seimbang, merupakan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode waktu tertentu. Nah penjelasan sudah dapat gambaran lah kalau yang namanya balance atau seimbang, mestinya ada yang masuk dan ada yang keluar seimbang gitu ya. Kemudian komponen neraca ini juga menghitung atau melihat jumlah aktiva atau harta atau aset, kemudian kewajiban yang berupa utang dan ekuitas atau modal perusahaan sendiri. Nah itu intinya, isinya di situ ya. Jadi harta, kewajiban, dan modal. Ya setiap orang belajar akuntansi pasti tahu yang namanya neraca isinya ya aktiva, utang, dan modal. Neraca memiliki 3 unsur yaitu aset, liabilitas atau liability, dan ekuitas. Ya itu yang 3 tadi sudah dengan ketahui ya. Kemudian laporan berikutnya yaitu laporan untuk laporan keuangan. Nah ini biasanya orang akan melihat laporannya berbentuk laporan keuangan. Laporan ini dibuat untuk menyajikan laporan keuangan yang bertujuan agar laporan keuangan lebih terperinci dan lebih detail saat dibaca. Nah, itulah mungkin fungsi daripada laporan keuangan yang detail karena juga digunakan untuk laporan gitu. Jenis laporan ini disajikan bukan untuk petinggi-petinggi perusahaan saja, manajer-manajer atau top manajer saja, tetapi di sana juga dibuat untuk para investor yang menanamkan modal atau yang ingin berinvestasi pada perusahaan itu dan perlu memeriksa laporan keuangan perusahaan sebagai proyeksi investasi. Jadi kalau pengen menginvestasikan dananya kan tidak mungkin sembarangan, jadi harus memperlihatkan bahwa kondisi keuangan dari sebuah perusahaan yang pengen diinvestasikan itu seperti apa, sehat atau tidak perusahaannya gitu. Ya, jadi laporan-laporan ini penting untuk penjenengan ketahui. Jadi nanti suatu saat kalau ada pertanyaan tentang apa bentuk-bentuk laporan atau jenis-jenis laporan laporan keuangan itu penjenengan bisa sebutkan dari yang saya sampaikan barusan. Kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa dalam sebuah laporan itu kan sebenarnya berasal dari hasil sistem informasi, terutama sistem informasi akuntansi. Nah sekarang kita bahas manfaat daripada sistem informasi akuntansi itu sendiri apa toh? Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Ya, ini perlu penjenengan ketahui semuanya bahwa setiap kali kita akan mendapatkan informasi laporan keuangan salah satunya itu tentunya harus akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utamanya pada kegiatan rutinitas secara efektif dan efisien. Nah, di sini terlihat bahwa setiap kali kita akan memanfaatkan sistem informasi akuntansi mestinya digunakan untuk apa? Nah, mencatat transaksi harian secara efektif dan efisien dan nantinya akan mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu di saat perusahaan itu atau bisnis itu membutuhkan. Nah, pada saat butuh eksternal atau pihak luar itu membutuhkan laporannya, maka sistem informasi ini harus sudah bisa menyajikannya dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas. Dan biasanya dari sistem informasi ini akan dapat mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Karena efektifnya sistem informasi sehingga banyak biaya-biaya yang bisa dipangkas, baik itu biaya produk maupun biaya jasa.
dipangkas sehingga akan mengurangi biaya-biaya ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ini meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Dalam sistem informasi itu tidak harus menunggu 1 bulan baru bisa mengambil keputusan atau melihat hasil daripada laporan, tapi setiap saat bisa terlihat. Karena apa? Secara otomatis menginputnya juga setiap hari, otomatis hasil yang akan terlihat juga setiap hari. Nah, itulah manfaat daripada sistem informasi yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan itu. Kemudian meningkatkan sharing knowledge atau penyampaian ilmu pengetahuan. Biasanya ada beberapa dari hal-hal yang tadinya tidak dipahami kalau menggunakan konvensional, maka bila menggunakan sistem informasi akan terlihat, oh ini sebenarnya harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan juga kenapa kok harus ada sistem informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Nah, ini terutama bagian keuangan ini sangat dibantu sekali oleh sistem informasi akuntansi, sebab biasanya kalau bagian keuangan belum ada sistem informasi, maka penghitungan secara manual akan memakan waktu yang lama, karena biasanya berhubungan dengan uang dan hitung-menghitung ya. Nah, hitung menghitungnya kalau belum menggunakan sistem informasi kan pakai kalkulator atau alat hitung lain gitu. Jadi ini akan efisien dari bagian keuangan. Nah, kemudian setelah mengetahui manfaatnya, kita lihat fungsinya daripada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi setiap hari. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya. Kemudian yang kedua adalah memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, data-data informasi itu tadi kalau sudah tersimpan dalam sistem itu tidak hanya satu bagian saja yang bisa melihat ya. Jadi pihak manajemen atau pihak manajemen puncak juga sudah bisa mengakses informasi yang didapat menggunakan sistem ini. Jadi cepat sekali bila digunakan, kalau sudah dapat informasi yang akurat, cepat sekali digunakan untuk mengambil keputusan. Oh, ternyata seperti ini toh. Oh, ternyata di daerah ini lebih banyak laku yang barang ini toh. Nah, ini seperti kemarin sudah pernah saya ceritakan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Nah, ini akan terlihat sekali apabila terjadi kesalahan dalam penginputan atau kesalahan dalam transaksi, secara cepat akan terdeteksi gitu ya. Jadi aset-aset organisasi akan aman karena secara cepat dan tepat bisa terdeteksi secara dini. Nah, itulah fungsi dari sistem informasi akuntansi. Lah, kenapa kok kita perlu belajar tentang sistem informasi akuntansi toh? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang jelas, apabila adanya sistem informasi akuntansi itu adalah untuk mengurangi potensi kerugian sebenarnya. Karena setiap transaksi itu sendiri kan ada potensi untuk adanya kerugian. Salah menghitung, salah nunjuk, nah itu kan salah memejet tombol itu juga merupakan salah satu potensi kerugian. Nah, dengan adanya sistem informasi akuntansi itu akan mengurangi adanya potensi kerugian yang kemungkinan terjadi apabila dioperasionalkan oleh manusia. Nah, namanya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau dengan adanya sistem informasi ini akan memperkecil kesalahan-kesalahan daripada kesinambungan dari seorang SDM atau karyawan untuk
bisa melakukan suatu kesalahan akan diperkecil, sehingga pentingnya sistem informasi akuntansi adalah seperti itu. Yang kedua adalah manajemen juga harus melakukan pengendalian rinci setiap transaksi. Nah, jadi kalau beberapa perusahaan ada yang mungkin setiap saat atau setiap harinya akan mengkoreksi, akan melihat bahwa ada kesalahan-kesalahan di mana dan harus langsung dikoreksi sehingga tidak menumpuk kesalahan-kesalahannya. Kemudian tujuan pengendalian untuk melakukan analisis dan audit intern organisasi. Nah, ini kalau sudah tahu bahwa setiap hari itu labanya berapa, kemudian kok hari berikutnya kok ada penurunan laba. Nah, inilah fungsi dari manajemen untuk apa? Menganalisis, kenapa kok terjadi pengurangan laba. Dianalisis, terjadinya kekurangan laba itu di sebelah mana? Misalnya distribusinya atau produksinya yang kurang efektif dan lain-lain, maka secara otomatis pihak manajemen akan mengetahuinya secara cepat. Kemudian yang keempat adalah sebagai dasar penanganan potensi kerugian ketergantungan organisasi terhadap sistem informasi. Antisipasinya dari sebuah manajemen apabila terjadi sesuatu potensi kerugian atau yang biasanya kita melihat kalau digunakan sistem manual itu kalau kerugiannya biasanya entah itu kurang cepat atau terjadi kesalahan. Nah, ini antisipasinya adalah seperti itu. Jadi sistem informasi juga akan mengantisipasi daripada potensi-potensi kerugian yang berasal dari sumber daya manusia. Ya, jadi dasar untuk menangani potensi kerugian. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi atau perusahaan tergantung pada sistem informasi untuk mempertahankan kemampuan kompetisi. Nah, di sini biasanya sistem informasi yang dijalankan di sebuah perusahaan akan sangat membantu dalam dengan perusahaan lain akan berkompetisi. Artinya kalau saatnya berhubungan dengan kecepatan, berhubungan dengan kualitas, berhubungan dengan sesuatu yang dijalankan oleh sistem itu, apalagi berhubungan dengan transaksi, kalau lebih cepat atau lebih akurat maka dia akan lebih efektif. Sehingga perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak bisa mengungguli dari sistemnya maka kompetisinya akan kalah biasanya. Nah, ini akan terlihat dalam kecanggihan daripada sistem informasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah informasi adalah sumber daya yang seperti halnya pabrik dan peralatan perlu diperhatikan ya. Jadi informasi atau apa yang didapat dari sistem informasi itu sendiri adalah merupakan sumber daya yang penting. Nah, penting di sini seperti diibaratkan dengan sama halnya dengan pabrik atau peralatan. Begitu ya, teman-teman. Semoga paham dengan perlunya sistem informasi akuntansi, perlu adanya sistem informasi akuntansi. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah produktivitas. Jadi setiap kali kita menggunakan sistem informasi mestinya produktivitas akan semakin cepat ya, tetap kompetitif dan dapat ditingkatkan melalui sistem informasi yang lebih baik. Semakin baik sistem informasi yang digunakan akan semakin produktif. Artinya entah itu berhubungan tentang kecepatannya ya, kecepatan produksi atau biaya yang dikeluarkan semakin bisa dikurangi dengan adanya sistem informasi yang baik. Jadi tentang waktu, tentang tenaga, bahkan biasanya sumber daya manusia hanya sebatas untuk mengelolanya, bukan sebagai seorang yang bisa berproduksi secara langsung. Produktivitasnya bisa digantikan dengan sistem informasi, seperti khususnya berhubungan dengan penghitungan laporan keuangan dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah akuntansi
adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu badan usaha kepada beragam orang. Nah, ini kemarin sudah kita singgung ya, yang namanya pengertian akuntansi. Harap dipahami dan diperhatikan. Jadi nanti suatu saat apabila ada pertanyaan apa yang disebut dengan akuntansi, penjenengan bisa jawab dengan kata-kata yang seperti ini. Kemudian berikutnya adalah informasi adalah data yang berguna dan diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini juga kemarin sudah saya singgung tentang adanya informasi. Informasi berasal dari mana saja, bisa dari sumber daya informasi yang diperoleh dari sistem informasi, dan juga berasal dari beragam informasi yang diperoleh dari pihak luar atau dari pihak manajemen atau dari dalam. Nah, ini akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau informasinya semakin lengkap, semakin akurat, semakin bagus, maka keputusannya dalam sebuah perusahaan juga akan semakin baik dan semakin akurat. Kemudian sistem adalah kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Pastikan bahwa yang namanya sistem itu nantinya merupakan sumber daya yang nantinya juga untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, teman-teman, materi kali ini saya kira itu dulu. Sekarang saya beri kesempatan teman-teman untuk melihat bahwa di pertemuan kali ini, karena berhubungan dengan apa yang disebut dengan laporan keuangan, maka saya berikan tugas kepada teman-teman semuanya. Tugasnya bersifat individu, jadi kerjakan sendiri-sendiri. Nah, tugasnya itu sendiri adalah seperti ini: tunjukkan laporan keuangan berupa khusus ya, laporan keuangan yang laba rugi hasil dari sistem informasi akuntansi dari perusahaan yang sudah go public. Nama perusahaannya dipilih sendiri, nanti bisa dicari dengan berada di internet. Nah, khususnya yang saya tugaskan adalah yang di Indonesia saja. Ya, banyak ya perusahaan di Indonesia yang sudah go public, monggo silahkan dicari di internet. Nah, kemudian setelah dicari dan diedit ya, jangan hanya sebatas melulu setelah diterima, setelah memperoleh berupa PDF terus dikirim, jangan. Diolah dulu ya, diolah hanya laporan laba rugi tahun 2022 saja. Filenya berupa file PDF, kirim ke Google Classroom dan tunjukkan dengan memberi tanda lingkaran atau kasih tanda apa saja lah, monggo, kotak atau lingkaran yang berapa jumlah laba atau ruginya. Nah, nanti minta tolong di file yang sudah diedit diberi tanda juga bahwa mana yang disebut dengan jumlah laba atau ruginya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Salah satu referensinya bisa penjenengan cari di idx.co.id. Monggo, selamat mengerjakan dan semoga penjenengan semuanya bisa secara cepat atau lancar dalam mengerjakan tugas ini. Segera kirim, jangan menunggu waktu yang mepet, maka nanti akan saya beri tenggat waktu. Kalau tidak salah di Google Classroom ada beberapa tenggat ya, saya beri tenggat waktu kurang lebih 1 minggu. Jadi di pertemuan kita berikutnya semoga semuanya sudah mengirimkan tugas individu. Saya kira itu dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Nanti akan saya double ya, saya informasikan juga di Classroom. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.